Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan atas 5 orang yang terdiri dari yang pertama, Piananda Deniarta Hadikusuma nomor absen 16. Yang kedua, Galuh Inariani nomor absen 17. Yang ketiga, Gabriela Angyorgi nomor absen 18. Yang keempat, Askar Ramadan Azawi Caksana nomor absen 19. Yang kelima, Helonia Tiffany Raharjo nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan yang menjadi pangkal permasalahan seperti terorisme, separatisme, dan bencana. Sedangkan ancaman dari luar negeri ada kaitannya dengan peran media massa yang menunjukkan gaya hidup luar negeri yang kemudian dicontoh oleh sebagian orang. Contohnya seperti gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang-barang dari luar negeri, serta sikap individualisme yang memudahkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. 1. Kemudahan dalam pertukaran budaya internasional. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Orang tersebut bisa memperkenalkan kebudayaan dan keseniannya ke masyarakat Indonesia, dan jika kebudayaan atau kesenian tersebut cocok dengan masyarakat Indonesia dapat memicu terjadinya akulturasi budaya. Pertukaran pelajar di dunia pendidikan juga bisa menjadi media pertukaran dunia di seluruh dunia. Pelajar yang berkesempatan ke luar negeri bisa mengajarkan kebudayaan atau kesenian dari negara asalnya, sekaligus mempelajari kebudayaan dan kesenian dari negara lain. Tentu hal semacam ini bisa memberikan dampak melek bagi budaya setiap orang dan bisa menumbuhkan sikap toleran antar umat manusia. Dengan adanya sikap toleran tentu akan menumbuhkan rasa solidaritas antar bangsa di dunia. Menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Pemikiran masyarakat yang maju di era globalisasi ini membuka pikiran akan kepedulian terhadap kasus-kasus kekerasan hak asasi manusia atau HAM di berbagai belahan dunia, seperti kasus kekerasan di negara-negara Afrika. Selain itu, berbagai konflik di planet bumi yang dilatar belakangi oleh perebutan wilayah dan sumber daya alam menjadi pemicu kepedulian dalam hal kemanusiaan, karena konflik-konflik tersebut memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Hal ini mendorong solidaritas dari berbagai negara untuk mewujudkan pengakuan HAM bagi seluruh manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali. Bagi di negara maju maupun negara berkembang, hadirnya globalisasi akan menghubungkan seluruh bangsa dan negara menuju ke sebuah tatanan kehidupan baru yang bercita-cita mewujudkan perdamaian dunia. 3. Memicu pembaruan kesenian. Hadirnya berbagai tontonan dan hiburan baru yang lebih modern di era globalisasi berimbas pada redupnya kesenian tradisional, khususnya kesenian di Indonesia. Minat masyarakat yang menurun disebabkan oleh pengaruh budaya luar yang lebih diminati dan kebosanan masyarakat akan hiburan tradisional di Indonesia. Tentu hal ini menjadi masalah besar bagi pelaku kesenian di Indonesia, karena perlahan dapat mematikan kesenian seni tradisional di Indonesia. Tentu hal ini menjadi masalah besar bagi pelaku kesenian di Indonesia karena perlahan dapat mematikan kegiatan seni tradisional di Indonesia. Namun demikian, redupnya eksistensi kesenian tradisional Indonesia menjadi pemicu bagi beberapa pelaku seni di Indonesia untuk melakukan pembaruan bagi kesenian tradisional di Indonesia. Pembaruan kesenian pun sangat beragam, tergantung dari siapa pelakunya. Misalnya musik gamelan yang dipadukan dengan musik modern atau orkestra, tari-tari tradisional yang dikemas ulang dengan pemangkasan alur cerita,
penyegaran kostum, dan pembaruan gerak yang diadaptasi dari gerak tari tradisional, serta pertunjukan wayang yang memadukan sisi tradisional dan teknologi. Perkembangan zaman tentu harus disikapi dengan bijak oleh pelaku seni di Indonesia, karena jika tidak mengikuti perkembangan zaman, maka pelaku seni tersebut akan meredup dengan sendirinya. 4. Mendorong kesetaraan gender. Majunya pola pikir manusia di era globalisasi mendorong terciptanya kesetaraan gender. Wanita yang awalnya selalu dinomorduakan di kehidupan, kini telah mendapatkan pengakuan. Kesetaraan gender menjadi isi sosial positif dari dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Wanita kini tidak lagi dipandang sebelah mata dan tidak hanya dipandang sebagai sebuah objek, melainkan wanita kini memiliki peran yang sama seperti pria di kehidupan sehari-hari. Penyetaraan gender memicu wanita untuk berkarya dan berkarir dengan leluasa. Bahkan sekarang wanita sudah bisa menjadi presiden ataupun kepala daerah. Contohnya adalah Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden wanita yaitu Megawati Soekarno Putri. 5. Sektor pariwisata semakin berkembang. Globalisasi memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata. Karena dengan kemajuan teknologi, pariwisata dapat dipromosikan dengan mudah, cepat, dan murah. Tentu dengan promosi berbasis teknologi dapat mendatangkan wisatawan dengan mudah, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu, berkembangnya sektor pariwisata juga disebabkan oleh masyarakat yang sadar akan potensi wisata tersebut. Di Indonesia, biasanya dibuat kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang mengelola dan menjaga tempat wisata tersebut. Karena masyarakat sadar bahwa pariwisata dapat menunjang ekonomi dan bahkan bisa menambah pendapatan negara. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatif globalisasi di bidang sosial dan budaya. Pertama, munculnya sikap individualisme, konsumtif, dan materialis. Pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya memunculkan berbagai sikap buruk manusia, seperti sikap individualisme, konsumtif, dan materialis. Perkembangan zaman memicu manusia untuk bekerja keras agar bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Hal ini memicu munculnya sikap individualisme bagi setiap orang. Tentu sikap ini menghilangkan semangat gotong royong dan sifat kekeluargaan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Sikap konsumtif dan materialis akibat dari pengaruh luar juga dapat merugikan manusia itu sendiri. Akibatnya, manusia hanya akan mementingkan segala hal dari segi keuntungannya saja. 2. Lunturnya nilai-nilai keagamaan. Sibuknya kegiatan manusia di zaman modern ini juga bisa menghambat mereka untuk beribadah. Manusia-manusia di dunia dituntut untuk berkompetisi agar bisa bertahan hidup di dunia. Bahkan konflik-konflik di dunia yang dilatar belakangi perebutan kekuasaan sering terjadi. Pembantaian manusia tidak berdosa yang mengesampingkan nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan. 3. Pudarnya nilai-nilai budaya lokal. Hadirnya pengaruh budaya luar di sebuah negara dapat mempengaruhi pudarnya nilai-nilai budaya lokal di negara tersebut. Misalnya, tata krama dan sopan santun yang menjadi nilai budaya di Indonesia kini sudah dipinggirkan oleh pemuda-pemuda bangsa karena gencarnya pengaruh budaya barat yang meracuni pemuda bangsa. Selain itu, akibat dari globalisasi di bidang sosial budaya, baju-baju adat yang menjadi ciri khas suku bangsa di Indonesia sudah jarang digunakan karena dianggap kuno dan tidak menarik. Sementara orang-orang kini lebih suka berdandan mengikuti fashion dari artis yang mereka kagumi. Hilangnya kesenian tradisional. Berkurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional bisa menjadi penyebab kesenian tradisional mati dan hilang. Hadirnya hiburan baru dan modern dirasa lebih menarik perhatian masyarakat. Sementara kesenian tradisional yang tidak melakukan pembaharuan akan dirasa membosankan dan tidak diminati lagi oleh masyarakat. Akibatnya, sebuah kesenian tradisional akan mati dan tidak dipentaskan lagi karena kurang
punya modal untuk menghidupi kesenian tradisional tersebut. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk lebih mencintai budaya dan kesenian lokal, dan tidak perlu menunggu negara tetangga mengklaim kesenian lokal agar kita menjadi latah dalam mencintai budaya kesenian lokal. 5. Rusaknya moral masyarakat. Pengaruh buruk dari luar yang selalu dipertontonkan masyarakat oleh media internet dan televisi dapat dengan mudah diakses oleh semua orang dan dapat memengaruhi orang yang melihatnya. Sebagai contoh, di era yang serba modern ini, gaya hidup masyarakat Indonesia banyak yang meniru gaya hidup orang barat. Padahal gaya tersebut tidak semuanya sesuai dengan norma di masyarakat. Banyak orang di Indonesia yang meniru budaya barat seperti alkohol, narkoba, dan lain-lain. Tentu hal ini sangat merugikan orang tersebut dan juga dapat merugikan negara pemuda bangsa saat ini. Orang-orang dapat memberikan perhatian khusus karena kemajuan zaman dapat menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu merusak moral masyarakat. Strategi Indonesia dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ada banyak. Nah, yang pertama itu ada berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Segala sesuatu yang diperbuat setiap warga negara harus selalu sesuai dengan Pancasila, karena semua perbuatan bangsa harus selalu tercermin dari dasar negara kita. Yang kedua, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. Untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi. Dengan cara ini, mendorong manusia untuk membentuk kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar, dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan pihak lainnya. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Nah, kita sebagai orang Indonesia sepatutnya kita mencintai tanah air kita dan memiliki sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang kelima, memberantas peredaran obat terlarang dan miras. Yang keenam, memblokir situs-situs pornografi. Yang ketujuh, menggunakan produk-produk dalam negeri Indonesia. Nah, dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, kita juga dapat mengembangkan, melestarikan, dan memperkenalkan budaya Indonesia melalui barang yang kita gunakan. Nah, dengan meningkatnya penggunaan produk-produk dalam negeri juga akan memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. 8. Melakukan pagelaran budaya di Indonesia. Dengan adanya pertunjukan budaya dapat meningkatkan rasa nasionalisme kepada para pemuda untuk lebih melestarikan budaya daerah dibandingkan budaya asing. Yang ke-9, menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Di sini kita harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan dapat memperkirakan apa saja yang akan terjadi atau dampak apabila budaya itu masuk ke Indonesia. Nah, kita itu harus mampu mengambil dampak yang baiknya saja. Nah, itu tadi beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, strategi ini tuh bukan hanya sebagai tugas pemerintah untuk mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya, tapi juga menjadi tugas kita semua, masyarakat Indonesia, karena kita sendirilah yang bisa menyaring apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik